Di depan tangga, Saga mendorong tubuh Harun. Sudah, pergi sana. Dokter Harun tidak menggubris. Dia mendorong Saga menuruni tangga. Lalu dia menoleh pada Jen dan Sophie yang mengikuti mereka. Tidur sana, kulit kalian bisa keriput kalau begadang nanti. Iya kak, kami tidur. Selamat malam kak Saga. Selamat malam kak Harun. Tahu kalau keberadaan mereka tidak diinginkan. Iya, sudah pergi ke kamar kalian sana. Harun yang menjawab melalui lambaian tangannya. Pamun udah menunggu di bawah tangga. Para pelayan udah dibubarkan untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Kedatangan Dokter Harun sekalipun tidak melakukan apapun sudah menyelamatkan ketenangan rumah ini. Pamun, antar dia keluar. Saga ingin segera mengusir Harun dari pandangannya. Dia ingin segera kembali ke kamar dan memeluk istrinya. Aku mau bicara denganmu. Besok lagi? Tidak lihat tadi. Aku mau menemani istriku. Menyingkirlah kau jomblo. Begitu teriak Saga. Ini masalah penting tentang kakak ipar. Berjalan menuju ruang kerja Saga. Dia tahu kata-katanya barusan pasti sudah bisa memancing Saga mengikutinya. Sudah aku bilang, dia bukan kakak iparmu. Pamun mengikuti langkah kaki keduanya. Ia ikut masuk ke dalam ruang kerja Saga, berdiri di samping sofa. Apa kau menyuruh istrimu minum pil kontrasepsi penunda kehamilan? Pertanyaan Harun langsung menyambar. Wajah Saga terlihat sangat marah mendengarnya. Apa maksudmu? Apa Dania minum pil kontrasepsi? Pertanyaan yang tidak percaya bisa dia tanyakan. Tidak. Dia bahkan tidak percaya kalau Dania sampai punya keberanian untuk melakukan itu. Jadi tidak ya? Sepertinya dia minum secara diam-diam di belakangmu. Lirih menjelaskan walaupun dia sendiri punya perasaan tidak enak mengatakan ini. Saga udah terlihat sangat marah. Dokter Harun sudah panik. Apa dia akan meneruskan kalimatnya atau tidak? Gawat. Aku pasti salah bicara. Sialan. Seharusnya aku tidak perlu mengatakannya tadi. Tunggu, tapi aku belum 100% yakin juga. Aku hanya memeriksa tangan istrimu. Pil KB terkadang menimbulkan efek tertentu di kulit. Mungkin karena jenis kulit sensitif istrimu, jadi itu semakin mudah dilihat. Tapi aku belum bisa memastikan benar-benar. Pak Mun? Sorot mata Saga menakutkan. Saga, tunggu, apa yang kamu mau lakukan? Kamu tidak akan menyeret istrimu kemari dan menanyakan langsung apa dia pakai pil kontrasepsi atau tidak kan? Pindahkan Dania ke kamar tamu di lantai atas dan bawa pelayan memeriksa setiap sudut kamar. Temukan apapun itu. Brak. Dia menggebrak meja. Temukan pil atau apapun itu yang dikatakan Harun. Baik Tuan Muda. Pamun merasa khawatir meninggalkan ruangan dan tertinggallah Harun yang sama khawatir dan paniknya. Pamun baru aja memegang gagang pintu. Tunggu. Pamun berbalik. Bawakan baju tidurnya juga. Katakan padanya untuk mengganti bajunya dan menungguku. Baik Tuan Muda. Bagaimana ini? Aku benar-benar merasa bersalah padamu Dania. Dokter Harun semakin panik saat mendengar perintah Saga barusan. Saga menendang mejanya kesal. Bahkan benda itu udah mau terjungkal kalau Harun tidak memeganginya. Saga, tenangkan dirimu. Diam kau. Mati aku. Bagaimana Han bisa tahu? Bisa tahan menghadapinya? Selama ini, aku merindukan sekretaris Han. Kenapa aku tidak menghubunginya tadi? Sebelum kemari. Bodoh. Saga bangun dari tempat duduknya. Dia berjalan menuju kursi kerjanya. Yang dikhawatirkan Harun terjadi. Semua yang ada di atas meja udah jatuh berhamburan, berserak di lantai. Tidak tahu berkas penting atau tidak. Beraninya kau. Pantas saat aku bicara tentang kehamilan, tubuhmu langsung membeku dan wajahmu berubah. Ternyata kau benar minum pil pencegah kehamilan. Saga, tenangkan dirimu. Istrimu pasti melakukan karena dia punya alasan. Saga mendekat, menginjak dokumen-dokumen saat melewatinya.
Dodo kembali ke Sapa menatap Dokter Harun. Dia pasti hanya ingin melindungi dirinya. Melindungi diri? Mencengkeram bahu Harun. Memang apa yang udah aku lakukan padanya sampai dia perlu melindungi dirinya? Aku bahkan udah memberikan seluruh perasaanku padanya. Tapi dia kan tidak tahu, bodoh, kalau kau menyukainya. Han bilang, dia masih berpikir kalau kau masih menyukai Helen. Melotot karena Harun menyebut nama Helen. Baiklah, pelukis itu. Bahkan sekarang mendengar nama Helen sangat menjengkelkan di telinganya. Jadi aku rasa dia hanya ingin melindungi dirinya, karena takut kau akan membuangnya. Ayolah, sadarlah, memang begitu kenyataannya. Saga, mengertilah posisinya. Awal pernikahan kalian seperti apa pasti kamu sendiri yang tahu kan? Bagaimana kau memperlakukannya juga. Dia pasti tidak akan percaya diri. Itu berpikir kalau kau benar-benar menyukainya. Sial. Saga mengacak rambutnya sendiri kesal. Semua kata-kata Harun tidak ada yang bisa dibantahnya. Semuanya benar. Bagaimana dia melemparkan surat perjanjian di depannya. Bagaimana dia memperlakukan Dania sebatas pembantu yang harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tanpa banyak bicara, tanpa bisa menolak, tanpa punya hak untuk berkata tidak. Dia bahkan bisa tidur dengan istrinya karena ancaman. Ya, ancaman. Dia akan menghancurkan keluarga Dania, membuat wanita itu memohon untuk ia tiduri. Cih, bangun muncul setelah mengetuk. Dia terlihat ragu saat memasuki ruangan, menggenggam apa yang ada di tangannya dengan kuat. Dia tahu apa yang dibawanya sekarang bisa jadi akan meledakkan lava kemarahan dan emosi Tuan Saga. Tapi kalau dia menyembunyikannya, bisa jadi seluruh rumah ini akan mengalami kekacauan yang jauh lebih besar. Bangun? Harun bangun dari duduk saat dia melirik ada sesuatu yang dipegang oleh Pak Mun. Laki-laki itu menyerahkan apa yang ia temukan ke tangan Dokter Harun. Tenangkan Tuan muda, dokter. Kalau tidak, akan ada badai besar di rumah ini. Pak Mun bicara lirih di telinga Harun. Saga? Harun mendekat. Kalian menemukan pil itu? Apa benar itu yang kamu katakan? Kontrasepsi penunda kehamilan? Harun menggaruk ragu, menyerahkan satu tablet pil itu ke tangan Saga. Saga langsung membantingnya ke atas meja. Saga, kendalikan dirimu. Diam kau, berteriak keras. Kumohon kendalikan dirimu. Ingatkan, kau mencintai istrimu. Kau mencintainya. Pak Mun, di mana Nona? Harun bertanya memastikan. Sudah di kamar tamu atas, Tuan. Bagaimana ini? Aku takut membiarkan Saga sendirian begini. Apalagi kalau dia kembali ke kamarnya. Telepon Han, Pak Mun. Telepon sekretaris Han. Aku tidak tahu bagaimana menjinakkan tuanmu. Tapi Pak Mun bingung dengan isyarat yang diberikan Harun. Pulanglah, kau pasti lelah kan? Terima kasih sudah datang kalau aku memanggilmu. Hei, kenapa ucapan terima kasihmu ini kedengarannya menakutkan? Membuat Harun menarik tangan Saga mencegahnya agar bangun. Lepaskan aku, bodoh. Aku mau menemui istriku. Mengabaikan tangan Harun kasar. Saga, kumohon jangan memarahi istrimu. Jangan melakukan sesuatu yang akan kau sesali seumur hidupmu nanti. Memegang tangan Saga lagi. Memang aku mau melakukan apa? Lepaskan. Mengibaskan tangan Harun kuat sampai tangan laki-laki itu terlepas. Jangan memukulnya. Hei, memang kau pernah melihatku memukul perempuan apa? Marah mendengar perkataan Harun barusan. Menggeleng. Kau memang tidak memukulnya secara langsung, tapi kau melihat dan membiarkan Han memukul wanita yang mengganggumu. Bukankah itu sama aja mengerikannya? Pak Mun, antar Harun keluar. Baik Tuan muda. Tunggu Saga, kendalikan dirimu. Kau mau melakukan apa sekarang? Sebaiknya malam ini kalian tidur terpisah. Kau tetaplah tidur di kamarmu dan biarkan istrimu di kamar tamu. Memohon, karena pertengkaran ini disebabkan ulahnya yang menemukan fakta pil kontrasepsi. Maka ini membuatnya merasa sangat bersalah dan bertanggung jawab. Kenapa? Aku harus menghukumnya karena kekurang ajarannya itu kan? Pertanyaan menakutkan akan semakin menakutkan kalau dijawab. Saga, kumohon jangan melakukan hal yang akan kamu sesali nanti.
Berisik. Sudah, pulang sana. Tentu saja, aku akan menghukumnya setimpal dengan apa yang udah ditelan untuk menjaga kehamilannya kan? Dania menunggu dengan gelisah di atas tempat tidur. Beberapa kali dia berbalik mendekat ke pintu, berharap mendengar sedikit aja suara orang mendekat. Nihil, tidak ada siapapun setelah Pak Mun meninggalkan kamarnya tadi. Dia udah mengganti pakaiannya dengan baju tidur warna hitam yang diberikan Pak Mun. Nona, tolong ganti baju Anda dan tunggu tuan muda di sini. Dia hanya mengatakan ini, bahkan pertanyaannya, kenapa dia harus pindah kamar pun tidak dijawab oleh laki-laki di hadapannya. Tadi, dia hanya menganggukkan kepala. Raut wajahnya terlihat sangat khawatir, tapi dia tidak bisa menjelaskan apapun. Krek, pintu terbuka dan ia bisa mendengar Pak Mun mengucapkan selamat malam pada Saga. Lalu terdengar langkah kakinya menjauh. Setelahnya tidak lama Saga masuk ke dalam kamar. Dia menutup pintu dengan suara cukup keras, membuat Tania terperanjat. Dia berdiri di depan tempat tidur sambil menggenggam HP di tangannya. Dia marah kan? Dia pasti marah karena tahu aku berbohong tentang sakit perutku kan? Padahal dia udah khawatir itu tadi. Sayang, Tania memanggil pelan, tapi tetap berdiri di tempatnya, tidak berani mendekat. Air muka Saga menunjukkan kalau dia sedang sangat kesal. Beraninya kau? Berteriak sambil melemparkan sesuatu ke tubuh Dania. Benda itu jatuh tepat di kaki Dania. Gadis itu terkejut ketika mengenali apa itu. Dia menjatuhkan HP-nya sampai membentur kakinya. Dia meringis kesakitan, tapi semua rasa sakit itu sangat lenyap. Apalagi saat ia melihat wajah laki-laki di depannya. Sayang, apa ini adalah hari kematianku? Kejadian sore hari setelah peresmian. Danau Hijau, hari yang menjadikan untuk seseorang pelukis cantik bernama Helena. Sebuah mobil berhenti jauh dari keramaian Danau Hijau. Lalu lintas lancar hanya karena kepulangan para pekerja yang tetap bekerja di akhir pekan atau orang-orang yang ingin menghabiskan waktu membuat jalanan cukup ramai, tapi tetap terpantau lancar. Helena gemetar memegang kemudi. Pikirannya sedang sangat kacau. Saat ini hanya satu nama yang terlintas di pikirannya. Sekretaris sialan. Apa kau sudah mencium semua yang aku lakukan? Rencanaku semuanya gagal. Pasti karenamu. Setengah mati dia berusaha mendekati I.O. acara peresmiannya. Tapi semuanya menguap dan tidak berbekas apapun. Wartawan itu juga. Helen masih berusaha menghubungi nomor telepon wartawan yang udah menipunya. Tidak diangkat. Saat dia mau membanting HP-nya, bunyi pesan masuk. Maaf Nona Helen, saya tidak berani menulis artikel apapun tentang Anda. Lawan yang Anda hadapi bukanlah lawan sepadan yang bisa saya tandingi. Saya akan mentransfer kembali uang Anda. Kirimkan nomor rekening Anda. Jangan hubungi atau mencoba menemui saya lagi. Apa? Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kegagalan hari ini adalah akhir dari semua usaha yang coba ia tempuh untuk bisa mendekati Saga. Tapi apa ia benar-benar akan menyerah? Melepaskan Saga yang seperti tambang berlian di tangannya? Kenapa? Kenapa aku bodoh sekali? Helen memecah jalanan kembali. Masih berusaha menepi semua pikiran buruk di kepalanya. Dia kembali berusaha membangun kembali harapan. Bagaimanapun melepaskan Saga adalah pilihan tidak masuk akal yang tidak akan dipilih oleh wanita manapun, termasuk dirinya. Helen memarkir kendaraannya, lalu sepanjang menuju lift. Dia udah mulai terisak dan menitikkan air mata. Tersanggukan nafasnya. Ini hanya akting ya, percayalah, dia tidak sebaik itu. Ketukan keras di pintu saat dia tidak sabar setelah membunyikan bel. Pintu berderi, seorang wanita muncul membuat Helen terkejut. Noah? Padahal dia udah mulai mengeraskan suara tangisnya. Tapi yang muncul malah seorang wanita di hadapannya. Maaf, Anda siapa? Wanita yang membukakan pintu itu tampak bingung karena mendapati seseorang menangis di depan pintu kekasihnya. Lebih-lebih dia perempuan. Sayang, siapa?
Dari dalam terdengar suara laki-laki, langkah kakinya terdengar mendekat. Helen terkejut saat mendapati siapa yang ada di depan pintu. Lebih-lebih ketika melihat penampilan Helen, terlihat sangat berantakan. Riasan yang luntur, rambut yang tidak lagi indah terurai, dan yang lebih dramatis tentu saja menangis. Masuklah. Noah menarik lengan Helen masuk ke dalam rumah. Dia Helen, teman yang aku ceritakan padamu, pacar temanku, Saga. Noah melingkarkan tangan di pinggang kekasihnya yang sepertinya masih belum bisa menerima fakta ada wanita menangis di depan rumah kekasihnya. Tapi setelah mendengar nama Helen yang dia sebut, raut wajahnya terlihat tampak tenang. Sepertinya Noah udah sangat terbuka berbagi kisah hidupnya dengan kekasihnya. Noah, siapa dia? Helen mengusap air mata di sudut mata indahnya dengan tangannya. Dia kekasihku, Tamara. Kau bisa memanggilnya Tama? Tama yang diperkenalkan mendekat dan menjabat tangan Helen. Noah udah banyak cerita tentang Anda. Panggil aja saya senyaman Anda. Sayang, ambilkan Nona Helen air. Noah yang masih mematung tersadar. Lalu ia tertawa seperti dia yang seharusnya. Lalu menuju dapur, mengambil sebotol minuman dingin di dalam kulkas. Ada apa? Dia menyerahkan botol, lalu duduk di samping Tama, menyandarkan dagunya pada dekat di situ. Aku melihatmu di peresmian Danau Hijau. Apa Saga mengundangmu? Reaksi Helen seperti apa yang sudah dia rencanakan. Tapi kali ini semua yang ia rencanakan di dalam mobil kandas. Ia bahkan tidak bisa memeluk Noah dan menangis di dadanya. Karena laki-laki itu malah bersandar di bahu wanita lain. Sekarang, dia hanya memakai air mata sebagai senjatanya.